Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan UGM tahun 2016. Oke, kita langsung saja. Nomor 7 yang ditanyakan adalah perbandingan M dan N. Nah, ini kita gambar dulu grafiknya ya, langkahnya. Kita gambar dulu grafiknya. Nah, terus kalau sudah, kita tentukan suhu yang paling bawah sama yang atas berapa sesuai soalnya. Yang atas itu adalah 4, terus ini masanya adalah M gram air. Yang bawah di sini suhu yang rendahnya minus 4, masanya adalah N. Kemudian di sini 0, 0. Nah, ternyata pada keadaan akhir setengah bagian es mencair. Berarti di sini ya, posisinya yang setimbangnya. Caranya kita namakan dulu ini Q1, terus ini Q2, ini Q3. Caranya ngeceknya adalah kita pakai asas black, yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Ini berarti yang melepas adalah yang air yang suhunya tinggi, yaitu yang Q3, yang menerima yaitu yang S, berarti Q1 tambah Q2. Ini berarti rumusnya MC delta T. Ini juga sama, MC delta T. Yang ini adalah ML. Masanya air adalah M. Kalau jenis air itu 1, delta T-nya 4. Masanya S adalah N. Kalau jenis S setengah, delta T-nya adalah 0 kurangi min 4, yaitu 4, tambah M di sini adalah yang mencair. Ternyata yang mencair adalah setengah bagiannya. Berarti ini setengah dari N. Terus kalikan leburnya itu 80. Berarti ini 40. Berarti ini 4M. Sama dengan 42N. Berarti M banding N sama dengan 42/4. Kita sederhanakan jadi 21/2. Oke. Memang untuk soal ini tidak ada jawabannya, maka kita beri option yang F ya, jadi 21/2. Berikutnya, yang ditanyakan adalah rasio energi kinetik A terhadap B. Oke, caranya kita pakai rumus dari energi kinetik dari gas ideal, yaitu rumusnya adalah, karena ini gas diatomik, maka ini rumusnya adalah ini F/2kT. Kita bandingkan F/2kT. F di sini adalah derajat kebebasan. Nah, ini nilainya tergantung suhunya. Bisa 3, 5, atau 7 ya. Oke, di sini massa molekul A sama dengan 4 kali yang B. Nah, ini suhunya sama ya, temperaturnya pada temperatur kamar. Ini berarti kita coret ya, karena suhunya sama, ini juga sama, yang konstantanya juga sama. Nah, massa ini tidak berpengaruh ya teman-teman, jadi ini perbandingan akhirnya adalah 1/1. Oke, jadi yang A. Kemudian berikutnya, di sini ada pipa yang sangat tipis. Memiliki jari-jari A ya, pipanya memiliki jari-jari A. Terus ini A ya, dia dialiri arus nilai I. Induksi magnet di titik P yang berjarak R dari sumbu pipa ya, yang berjarak R. Sini R. Nah, caranya adalah karena di sini pipanya sangat tipis dan panjang. Ini panjang, maka kita pakai rumus induksi magnet itu B. Rumusnya adalah μ0 kalikan I/2πA. Lebih enaknya kita hafalkan meong iwak 2 piring ayam. Nah, berarti ini μ0 I/2πA-nya kita ganti jaraknya ini R. Kalikan R. Oke. Ini jawabannya yang B. Kemudian berikutnya di sini ada kapasitor plat paralel. Yang ditanyakan adalah gaya elektrostatik F-nya teman-teman. Nah, rumusnya F pada kapasitor itu medan listrik dikalikan muatan.
medan listrik ini bisa dirumuskan sebagai V per D, terus tinggal kalikan Q. Udah jawaban ini. Yang B. Berikutnya di sini ada selembar pelat ya. Diketahuinya ini luasnya A, muatannya Q, yang ditanyakan adalah kuat medan listrik yang sangat dekat. Jadi E, kuat medan listrik. E untuk selembar plat itu rumusnya adalah sigma dibagi 2 epsilon 0. Untuk plat yang double nanti beda lagi. Sigma E-nya ini bisa kita rumuskan Q per A dibagi 2 epsilon 0-nya ini dapatnya dari K. Gini, K itu nilainya yang itu loh, yang 9 kali 10 pangkat 9 itu dapatnya dari 1 per 4 pi epsilon 0. Berarti kalau epsilon 0 ini berarti 1 per 4 pi K. Berarti ini 1 per 4 pi K. Ini dicoret, ini 2. Jadi ini naik kan jadi 2 pi K kalikan Q per A. Oke, jawabannya berarti yang A. Kemudian berikutnya di sini hitunglah arus listrik dalam hambatan 2 ohm. Nah, caranya ini kita horizontalkan dulu teman-teman gambarnya. Biar nanti saya kasih tahu cara cepatnya. Ini ya, ini kemudian tengah di sini. Ini yang sebelah kiri. Yang ini adalah 8 volt, ini 6 ohm, kemudian ini 2 ohm, ini 12 volt, ini 4 ohm. Nah, bagiannya adalah yang sebelah sini adalah ini I2, kemudian yang di sini adalah I1, otomatis yang ini adalah I3 yang ditanyakan. I3-nya teman-teman. I3. Nah, cara cepatnya buat nyari I3 gimana? Nah, cara cepatnya adalah ini I3 sama dengan yang bawah dikalikan semua. Berarti ini R1 kalikan R2 tambah R1 R3 tambah R2 R3. Nah, terus ini dibuka kurung. Terus ini tambah, buka kurung, ini dikurangi. Kalau di sini I3, maka belakang ini E3. Ini E3. Terus depannya ini berarti selainnya berarti ini E1, ini E2. Terus ini kalikan yang belum ada berarti kalikan R2, ini kalikan R1. Nah, kita kerjakan teman-teman. Terus E1-nya berarti yang ini. Ini ya, yang 12 volt ini E1. Berarti ini 12 dikurangi E3-nya. Berarti yang tengah sini kan nggak ada. Berarti ini 0. Terus ini ditutup kurung. Kalikan R2-nya itu berarti yang 6. Tambahkan E2-nya. Berarti yang ini. Kalian perhatikan. Dari sini. Ini E2 kan yang ini. Kalian perhatikan posisi yang paling atas. Yang paling atas ini kan yang pendek. Nah, maka kalau yang pendek maka ini dikasih min ya, depannya kasih min, nanti min 8. Yang 12 ini karena posisi yang atas ini yang panjang maka plus ya. Maka tidak dikasih min yang tadi ini tetap plus. Nah, ini min 8 dikurangi E3-nya 0 terus dikali R1-nya yaitu 4 terus kita bagi R1, R2 yaitu 4 kali 6 yaitu 24. Kita tambahkan R1, R3 yaitu berapa ini? 2 kali 4 ya 8. Kita tambahkan R2, R3. Berarti ini 12. Jadi ini sama dengan ini 72, ini min 32 per yang ini 24 tambah 8, 32, ini 44. Jadi ini sama dengan 40 per 44. Kita bagi 4. Ini berarti 10 per 11. Ini kalau kita bagi sekitar 0,9 sekian. Nanti jawabannya adalah yang A ya. Sudah jelas ya. Kemudian berikutnya ada partikel bermuatan Q, masanya M, jari-jari R, ini bergerak dalam lingkaran. Oke,
Oke, ini kita gambar dulu lintasan lingkaran kayak gini. Nah, partikelnya bergerak ya, bergerak melingkar. Nah, kalau bergerak melingkar, di situ ada gaya yang arahnya selalu ke pusat. Namanya gaya sentripetal. Gaya sentripetal ini Fs. Nah, karena di sini muatannya bergerak Q, maka untuk mengimbangi gaya sentripetal di sini harus ada gaya magnet yang arahnya ke bawah, Fm. Nah, nanti ngerjakannya berarti nilai F sentripetal harus sama dengan F magnet supaya bisa bergerak melingkar. Nah, F sentripetal itu adalah M V kuadrat per R. Gaya magnet adalah BQV. Nah, V-nya kita coret. Ini tinggal MV, R-nya kita pindahkan jadi BQR. Nah, yang ditayangkan adalah momentum. Momentum itu P, rumusnya adalah MV. Maka ini bisa kamu ganti dengan P. Jadi P sama dengan BQR. Nah, jawabannya ini teman-teman. Di yang C. Berikutnya di sini ada soal yang ditayangkan adalah kecepatan benda saat simpangannya sebesar 16. Yang diketahui adalah masanya ini 2 kg ketika benda berada di titik timbang. Nah, kecepatan ini 2. Kalau di titik timbang itu berarti kecepatan adalah kecepatan maksimum. Jadi Vmax-nya 2. Kemudian di sini ketika di simpangan 20 benda itu diam. Nah, kalau benda itu diam maka ini namanya adalah simpangan terjauh yaitu amplitudo. Nah, ini berarti ini 20 cm. Yang ini simpangan ini berarti Y biasa sama dengan 16 cm. Yang ditayangkan adalah V-nya berapa. Langkahnya adalah kita cari dulu omeganya teman-teman. Omeganya rumusnya kan dapatnya dari Vmax. Vmax itu kan rumusnya A kali omega. Ini 2, A-nya ini kalian perhatikan satuan Vmax itu meter, amplitudo juga harus meter, jadi 0,2 kali omega. Omeganya otomatis ketemu 10. Setelah kita cari omega, kita cari sudutnya. Dapatnya dari Y teman-teman. Jadi Y itu rumusnya adalah A sin theta. Y-nya adalah 16 cm, maka amplitudenya juga cm. Jadi 20, ini sin theta. Berarti nilai ini kita bagi 4, ini 4, ini 5. Berarti nilai sin theta sama dengan 4/5. Kalau cos theta berarti sama dengan 3/5. Nah, step terakhir adalah kita nyari V-nya. Nah, V-nya rumusnya adalah A omega cos theta. A-nya adalah yang sudah jadikan meter karena jawabannya ini meter. Ini meter, maka ini 0,2, omeganya 10, cos theta adalah 3/5. Ini kan 2, berarti kita kalikan sama dengan 1,2 meter per second. Nah, jawabannya berarti yang C. Oke, selanjutnya di sini ada pegas dengan konstanta K diregangkan X. Nah, berarti kita seandainya separuh usaha yang digunakan. Nah, cari nilai usahanya dulu. Rumusnya adalah setengah KX kuadrat. Nah, separuhnya dari ini. Berarti kan tinggal 1/4 KX kuadrat. Usahanya ini digunakan untuk meregangkan pegas kedua. Maka kita cari yang pegas kedua, nyari usahanya lagi, rumusnya kan W sama dengan setengah KX kuadrat. Nah, K-nya ini kita akan nanti ke aksennya, konstanta pegas kedua. Nah, ini juga X aksen ya, maka W-nya ini yang digunakan adalah ini, usaha yang tadi setengah dari awalnya tadi. Maka ini adalah 1/4 KX kuadrat, ini setengah K aksen. Nah, ini X aksennya kita ganti X/4. Ini X/4 kita kuadratkan. Ini berarti 1/4 KX kuadrat. Ini setengah K aksen. Ini X kuadrat per 16. X kuadratnya hilang.
Ini dicoret sama ini kan tinggal 2. Ini sama ini kan 8. Maka nilai K aksennya adalah 8K. Oke. Jawabannya berarti yang 2. Berikutnya nomor 16. Di sini ada cermin cekung yang jarak fokusnya F. Terus perbesarannya sebesar N dengan N lebih dari 1, maka jarak antara benda dengan bayangan dituliskan sebagai. Oke, ini bisa kita tulis X aksen kurangi S, atau bisa kita tulis S kurangi X aksen. Nah, tinggal gede yang mana nanti. Nah, bisa kita coba satu-satu. Caranya kita tulis dulu rumus dari M. Nah, perbesaran itu rumusnya kan S aksen per S. M-nya ini bisa kamu ganti dengan N, ini S aksen per S. Maka nilai S aksen sama dengan N kalikan S. Oke, ini ketemu S aksennya. Selanjutnya kita nyari S-nya, kita bisa pakai rumus M yang lain. Rumus M yang lain apa? Yaitu F per S min F. M-nya ini kita ganti N, ini F per S min F. Oke, ini tinggal kita kalikan silang, jadi ini tinggal NS min NF sama dengan F. Kemudian ini NS sama dengan F plus NF. Berarti S sama dengan F plus NF per N. Nah, ini F-nya keluar kan jadi F, buka kurung 1 plus N per N. Ini nyari S-nya. Oke. Nah, kalau sudah ketemu S aksen sama S, tinggal kita kurangi teman-teman. Nah, tinggal kita kurangi, kita pakai yang ini dulu. Kalau sudah ketemu jawabannya berarti nggak usah dicari yang bawahnya ini. Nah, kita tinggal hitung dulu yang S aksen kurangi S sama dengan berapa? S aksennya ini NS, S-nya ini tetap S. Nah, ini S-nya kita keluarkan kan jadi N-1 kalikan S. Nah, ini N-1, S-nya kita ganti ini. Ini terdepan ya, ini N plus 1 F per N. Nah, kalau yang ini kita kalikan kan jadi N kuadrat min 1 per N kalikan F. Nah, udah ketemu jawabannya berarti. Itu yang E. Oke, berikutnya nomor 17. Di sini ada soal sebuah batang yang diam. Oke, awalnya ya, batang diam ini L0L. Terus diamati oleh pengamat yang diam, panjangnya ini sekian. Kemudian dia diamati oleh pengamat yang bergerak juga, panjangnya 0,8. Oke, yang ditanyakan adalah kelajuan batang terhadap pengamat yang bergerak. Nah, berarti yang dipakai yang bergerak itu yang 0,8. Nah, maka ini L-nya yang bergerak adalah 0,8 L. Yang ditanyakan adalah V-nya. Oke, kita pakai relativitas panjang kalau kayak gini. Yaitu L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ini 0,8 L, ini L, ini bisa hilang. Akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, berarti otomatis kalau 0,8, pasti V-nya ini jawabannya adalah 0,6C. Sudah pasangannya ya. Kalau 0,8 jawabannya mesti 0,6. Kalian diketahui 0,6, jawabannya 0,8. Nah, jawabannya adalah yang B. Berikutnya nomor 18. Di sini ada suhu benda hitam. Nanti T-nya harus Kelvin dulu ya karena ini radiasi benda hitam. Jadi 693 tambahkan 273. Jadi ini berapa ini? 669. Nah, Kelvin yang ditanyakan adalah frekuensi pada saat intensitasnya maksimum frekuensinya. Nah, kita pakai dari teori Wien ya, yaitu rumusnya adalah lambda kalikan suhu sama dengan konstanta Wien. Nah, lambda kali T, konstanta Wien adalah 2,9 10 min 3. Lambdanya ini bisa kamu ganti dengan C per F kalikan T sama dengan 2,9 10 min 3.
C kecepatan cahaya yaitu 3 kali 10 pangkat 8. Ini yang dicari. Temperaturnya adalah 966. Ini 2,9 10 min 3. Nah, setelah kita substitusikan nanti F-nya ketemunya adalah 10 pangkat 14 Z. Oke, jawabannya yang B. Berikutnya nomor 19. Di sini ada soal sebuah partikel masanya M, dia meluruh menjadi 2, menjadi M kecil sama yang tidak bermassa. Nah, yang tengah adalah besar momentum partikel yang M. Nah, kita pakai hukum kekekalan momentum, berarti P sebelum sama dengan P sesudah. P sebelum itu kan berarti M kalikan V, V-nya kita ganti C, MC. P sesudahnya itu P yang M, yang satunya kan tidak bermassa. Berarti ini yang ditanyakan. Nah, berarti P jawabannya adalah yang ini, MC, atau kata lain adalah yang D. Karena ini bisa dicoret ya, ini bukan per M. Nah, kan sama aja ya, sama ini. Nah, jawabannya yang D. Kemudian yang terakhir nomor 20, di sini ada sebuah roket bergerak ke atas permukaan planet. Oke, ini misalnya ada planetnya. Oke, roketnya di sini terbang ke atas. Oke, ini jari-jarinya R. Terus massa roketnya M, massa planetnya M besar. Terus di sini planetnya bergerak misalnya V1 dengan kecepatan awal setengah dari V lepas. Dia akan mencapai tinggi maksimum, misalnya ini H. Terus H-nya berapa gitu loh. Terus yang diketahui karena ini ketinggian maksimum berarti V di sini 0 ya, V2-nya. Nah, caranya kita pakai konsep usaha, teman-teman. Nah, usaha itu rumusnya adalah delta EP atau bisa juga delta EK. Delta EP kan berarti EP2 kurangi EP1 sama dengan ini EK2 kurangi EK1. EK2-nya 0 ya, karena kecepatannya yang di atas ini 0. Berarti tinggal ini G, nah EP rumusnya kan G M per R, ini R2 min G M per ini R1, ini min setengah MV1 kuadrat. Nah, ini berarti G M yang kita coret, M kecilnya, ini G M, nah R2-nya adalah ini ke sini, yaitu H plus R. Nah, ini H plus R min GM, R1-nya adalah R. Ngitungnya dari pusat planet sini ya teman-teman. Ini sama dengan min setengah V1-nya adalah setengah dari V lepas. Setengah V lepas itu rumusnya adalah akar 2GM per R. Ini kita kuadratkan. Berarti ini min setengah, ini seperempat. Ini kita kuadratkan, akarnya hilang kan jadi 2GM per R. Ini dicoret. Ini tinggal ini GM per ini R plus H min GM per R. GM-nya bisa hilang. Oke, nanti kita samakan penyebutnya. Ini jadi R min R plus H per ini kan R kuadrat plus RH. Sama dengan ini min seperempat R. Ini kan bisa hilang kan, jadi tinggal min H saja ya, min H. Ini R kuadrat plus RH. Ini min seperempat R. Ini min hilang. Terus ini kita kalikan silang. Ini kan jadi 4RH sama dengan R kuadrat plus RH. RH-nya pindah kan jadi 3RH sama dengan R kuadrat. Ini kuadratnya hilang, jadi tinggal H sama dengan R per 3. Oke, jawabannya yang E. Oke, mungkin saya cukupkan sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat.